Terus yang kedua nggak enaknya di NGO itu pada saat kita punya satu model nih, Bang Iya. Ronald, kita udah uji coba. Itu kan tadinya kan memang betul-betul mungkin inisiatif kita dan kajian yang lalu. Nah, gimana caranya dukanya itu model ini tuh tetap ada di daerah tersebut Iya. supaya tetap berlanjut. Mhm. Nah, itu nih kita struggling nih untuk gimana ini model supaya tetap ada di daerah ini. Apakah Setelah kalau kita kamu udah nggak pergi. ada ya, karena NGO seperti kita, Keberlanjutannya ya. ya karena NGO seperti kita ini kan nggak yang kayak pemerintah atau kampus ya, yang ada terus atau big iya. company lah, let's say itu Yang kan punya ada dana untuk bisa dananya panjang. pasti ada. Tapi kalau program seperti kami ini kita punya constraint waktu. Jadi misalnya program ini kerjasama contoh Indonesia dan Australia dari 2015 sampai 7 tahun ya 2022 gitu. Nah setelah program kami nggak ada yang akan memastikan ini berlanjut, ya kita harus orang lokal ya, yang bisa. kita Apakah mereka orang lokal punya skill atau Betul, keterampilan atau betul. dana untuk mendukung program betul. tersebut? Halo, jumpa kembali dengan saya Ronald Tuhatu dalam Leadership Toolbox Podcast. Hari ini kita berada di Rumah Gambir di Yogyakarta dan tamu kita adalah tamu yang spesial, yaitu Anissa Briliani atau yang dipanggil dengan Mbak Ica. Nah, saya akan banyak berbincang-bincang dengan Mbak Ica tentang karirnya, tentang pendidikannya, dan tentang pengalamannya bekerja di bidang yang dia geluti saat ini. Kita awali dengan berkenalan dulu. Oke. Mbak Ica, apa kabar? Baik, Bang Ronald. Sehat selalu ya? Sehat, Bang Selalu Ronald pakai sehat? masker? Sehat juga, selalu pakai masker, jangan Selalu, lupa ya. selalu. Pakai masker dan hindari kerumunan. Betul, setuju Bang. Nah, Mbak Ica ini kerja di mana sih? Saya ini saat ini sedang bekerja di lembaga kerjasama Indonesia dan Australia. Sudah berapa lama? Sudah sejak tahun 2015 ya, mungkin sekitar 5 tahunan lah ya. Latar belakang pendidikannya Mbak Ica apa sih? Dulu waktu kuliah saya ambilnya ekonomi, fakultas ekonomi, fokusnya di manajemen, tapi manajemen keuangan. Ya, Ronald. okay. Kenapa kamu tertarik dengan manajemen keuangan atau memilih bidang itu? Nah, kalau di manajemen sendiri kan ada, kalau di tempat saya kuliah itu ada 4 fokus ya. Iya. Jadi yang pertama ada manajemen keuangan, lalu SDM atau sumber daya manusia, marketing atau pemasaran, dan terakhir operasional. Nah, dari keempat ini saya merasa saya paling lemah di bagian keuangan nih. Nah, dan saya rasa saya perlu mengasah kemampuan berhitung, menganalisa, membaca data itu di manajemen keuangan. Kalau yang lainnya bukan berarti saya udah bagus banget, tapi saya merasa saya mampu untuk catch up sendiri nih untuk yang bidang-bidang 3 yang lain. Tapi kalau di keuangan sepertinya saya perlu untuk belajar khusus gitu. Jadi saya memutuskan di antara 4 itu saya akan fokus di manajemen keuangan. Tapi kerjaannya nggak ke situ, Bang Ronald. Oke. Tapi apakah ini sudah kita bicara sekolah dulu ya? Okay. Apakah sudah jadi cita-citanya memang waktu lahir masuk TK saya mau masuk keuangan? Ya, waktu kecil pengen jadi apa, Mbak Ica? Enggak. Waktu kecil malah saya pengennya jadi dokter, Bang. Oke. Soalnya kalau masih kecil tuh kan kayaknya keren banget ya, melihat bisa ngobatin, terus pakai baju jas putih gitu. Kadang-kadang juga tuh titipan cita-cita orang tua. Bisa jadi. Walaupun di keluarga sih ayah ibu nggak ada yang dokter ya. Cuman kalau ngelihat film-film terus kartun-kartun itu kan banyak yang dokter gitu. Jadi dokter tuh pengobat segalanya lah. Tapi semakin dewasa, mengenyam pendidikan itu jadi semakin tahu gitu kekuatan saya apa, kekurangan saya apa, minat saya apa. Entah kenapa kebanyakan saya kok nyemplungnya malah kebanyakan ngikutin kegiatan-kegiatan yang berbau sosial. Oke, apa tuh atau misalnya? yang lebih berinteraksi sama orang. Jadi misalnya sudah mulai mengenal event organizing. Aktif di Pramuka juga waktu itu enggak? Pramuka enggak, tapi Paskibraka. Oh, Paskibraka. Oke. Good, very good. Tapi dari dulu saya emang udah mengidentifikasi bahwa saya ini orang yang
people person Oke. dan saya suka bekerja dalam sebuah tim. Oke. Jadi kalau yang individu mungkin saya nggak akan menonjol, tapi kalau di Ah. tim saya merasa saya itu lebih pede kalau ada di tim Oke. gitu. Jadi bagus juga ya pada waktu sekolah sudah mulai melakukan self assessment, melihat apa sih minat, keunggulan dan hal-hal yang memang disukai ya. Tapi saya menilai diri saya pada saat coba di event organizing itu waktu zaman sekolah, Ya. mulai cari sponsorship, Ya. bekerja sama, kolaborasi sana sini kok nyaman ya, punya kenalan Oke. baru, punya jejaring baru, kok menyenangkan ya, gitu. Jadi nggak cuman di atas meja aja mengerjakan sesuatu, tapi juga bisa keluar sekolah. Wah seneng Ya. banget bang, waktu dulu keluar sekolah cari sponsorship tuh bahagia banget rasanya. Dan ternyata tuh minat saya tuh lebih ke situ. Nah makanya saya memutuskan pada saat saya kuliah, sepertinya saya akan ambil ke sosial. Emang sih bang menantang karena saya harus belajar lagi. Oke. Ujian nasional yang saya siapkan untuk IPA, Iya. tiba-tiba itu nggak ada apa-apanya. Terus kenapa nih bisa kecemplung atau berkecimpung di dunia NGO? Nah, Waktu lulus apakah memang ya saya mau kerja di NGO atau ya apa yang terjadi? nggak pernah ada cita-cita untuk bekerja di NGO. Gitu. NGO tuh mungkin apa ya, LSM lah ya, LSM orang ya. taunya. Tapi kalau yang lebih banyak tahu NGO, LSM itu sama lah. Ya. Sebetulnya ayah saya orang yang bekerja di LSM. Oh, Jadi oke. saya sudah mengenal dunia LSM itu sejak saya ayah TK. di LSM ya, di NGO ya, oke. Iya. Nah. Sejak saya TK bahkan. Kadang kalau ayah sedang ambil data ke lapangan Iya. dan anaknya boleh ikut gitu, keluarganya boleh ikut, tuh saya biasanya yang diajak Iya, gitu. iya. Jadi saya sudah terpapar, tapi saya nggak pernah membayangkan diri saya akan bekerja Jadi seperti tidak ayah ya? saya, ke lapangan, ambil data, ngobrol sama masyarakat, itu nggak pernah. Nah, pada saat saya masuk ke NGO ini, itu sebenarnya kesempatan juga, namanya juga fresh graduate, Bang Ronald. Saya dulu Yeah. juga pernah di private sector gitu Yeah. ya, di dunia radio pernah, terus Oke. di private company pernah juga, dan akhirnya waktu di NGO ini ya kebetulan mungkin masa kerja yang terlama ya, karena udah 5 tahun juga. Itu bisa masuk NGO apakah rekomendasi dari teman atau memang lihat ada lowongan terus ngelamar? Bagaimana bisa kenal sama NGO ini? Kebetulan waktu dulu memang dikenalkan oleh teman. Jadi dikasih tahu ini kantorku lagi ada lowongan. Itu memang dari teman awalnya. Oh, oke. Tapi semua proses seleksinya saya ikut Ikutin secara normal, open ya? recruitment ya. Iya. Cuman dapat informasi itu memang dari teman. Karena dia tahu mungkin karena dia pernah kerja sama dengan saya juga. Tahu tentang gaya kerjanya. Jadi dia tahu dengan Mbak Ica, cara ya? kerja saya, dan teman ini juga melihat aku rasa di kantor itu butuhnya yang seperti kamu, Ca. Oke. Coba deh masukin. Tapi aku nggak bisa garansi apapun ya, Iya, gitu. iya. Jadi ya kalau dibilang dapat kerja karena kenalan, iya. Iya. Tapi bukan berarti saya tidak melalui masa-masa seleksi. Ya, proses Tetap seleksi jalankan diseleksi. secara normal. Tetap Ya. diseleksi, Bang Ronald. Nah, pada saat di situ dan ternyata masuk. Iya. Sebetulnya bukan job desk impian saya sih, Bang. Waktu itu awal-awal masuk itu saya masuk di entry level. Oke, di entry level. Ya. Sebagai apa tuh? Kalau judul posisinya sih program officer. Program officer, Program oke. officer, ya. Terus di sana sebetulnya lebih banyak hal administratif ya yang dikerjakan kalau di entry level. Jadi misal kalau ada kunjungan ke daerah, Iya. kita bikin program atau uji coba model ke daerah, itu kita yang mengurus segala logistiknya dari A sampai Z gitu ya. Baik dari mendaftar peserta, siapa aja yang orang-orang peneliti yang akan ikut, lalu perwakilan pemerintah yang akan datang siapa aja. Jadi dari logistiknya dipersiapkan. Terus tapi belum pegang konten ya waktu itu. Jadi untuk materinya apa itu belum. Jadi benar-benar hanya administrasi, logistik yang untuk menyiapkan. Itu kurang lebih saya lalui selama 6 bulan atau 1 semester. Gak ada probation sih. Kalau di private sector kan ada probation ya. Iya, 3 bulan probation atau di tempat saya nggak ada probation. Tapi kalau ada kesempatan atau posisi lain yang dibuka, itu bisa melamar internal kandidat bisa ya. ada internal recruitment. Ya. Nah, disitulah saya melihat nih peluang. Oke, saya sudah belajar nih di entry levelnya. Dan saya juga bekerja di NGO ini, jujur ini dunia baru ya, Bang Ronald. Karena di kampus saya nggak pernah dikasih tahu bahwa ada industri ini. Oke, nggak pernah dapat pemahaman sebelumnya ya. Nggak Meskipun pernah. orang tua sebenarnya, Betul, tapi meskipun saya pernah tidak melihat dalam hanya
melihat kegiatan beberapa bagian dari kegiatannya Iya, itu tersebut, memori ya? saya SD Iya. dan TK, Bang Mhm, Ronald. mhm. Saya ikut ayah ke lapangan, jadi saya tahu. Tapi memori SMP SMA saya nggak ada yang namanya Iya. NGO. Oke. Nah, pada saat di NGO itu emang harus banyak belajar dari senior ya. Mhm, Jadi mhm. harus banyak ngobrol. Ah. Atau kita cari tahu nih senior siapa yang masuk di industri yang sama seperti saya. Oke. Jadi saya ngobrol dengan mereka dan dia dapat insight bahwa kalau di dunia NGO itu kalau kamu mau maju karirnya itu kamu nggak bisa nunggu dipromosikan, nggak ada yang namanya dipromosikan di NGO. Tidak seperti perusahaan swasta yang Betul. terstruktur jenjang karir Iya, ya. betul. Mhm. Jadi pesannya adalah kalau ada lowongan baik itu internal atau di luar Iya. dan itu kamu rasa kamu mampu dan kamu mau, ya kamu harus apply. Nggak ada yang namanya dipromosikan atau diangkat, Oke, itu oke. tidak ada, nggak ada Oke. rumusnya kalau di NGO. Jadi inisiatif dari sang individu itu sendiri Betul. itu sangat sangat Betul, diperlukan. betul. Tapi enaknya kalau di NGO ini apa ya? Mungkin karena tidak terlalu hierarkis ya organisasinya. Jadi Egaliter kita, ya. Ya, nggak terlalu egaliter. Jadi kita bisa mencari mentorship ke siapapun, Oke. orang yang kita percaya dan kenal tentunya. Mhm. Gitu. Nah, disitulah saya ada beberapa mentor yang juga ngasih tahu untuk kamu harus apply nih. Ini posisi bagus nih buat kamu. Nah, Oke. setidaknya ada ini ya, Bang. Ada dukungan lah, ada support system juga gitu, walaupun nggak ada yang apa namanya strukturnya gitu ya. Iya. Tapi ada support system, teman atau mentor yang ngasih tahu bahwa posisi ini buat kamu masuk nih, Cak gitu. Atau kayaknya kamu mampu deh ke sini. Coba deh apply. Nah, saya waktu itu setelah 6 bulan pertama saya di NGO, saya coba apply untuk posisi yang lebih pegang ke konten gitu ya. Oke. Nah, waktu itu saya masih di level officer juga. Iya. Tapi lebih ke program implementation officer waktu itu untuk kecamatan dan desa. Nah, jadi saya unit khusus yang untuk membahas tentang kecamatan dan desa, dana desa, terus menguatkan pemerintahan di desa, terus penguatan kecamatan, Pak Camat. Nah, itu saya di situ. Sampai, dan itu hal baru, Bang. Jadi itu mungkin kalau di studi akademiknya yang saya kerjakan itu mungkin lebih ke sospol ya. Ya. Gimana pada waktu Ica mendapatkan ada satu hal yang saya tangkap ya, bahwa di dunia NGO kita harus rajin mengumpulkan skill-skill tertentu. Ya, kalau ada kesempatan. Jadi tidak ada struktur jabatan dari A ke 1 ke A2 ke A3 ya, tapi lebih ke skill-skill apa yang nanti Anda miliki. Betul. Nah, pada waktu Ica menduduki posisi yang lebih mengurus sesuatu yang substansi, nah bagaimana cara Ica belajar? Ya, yang itu tadi sih yang saya sebutkan tadi, seperti teman dan mentorship itu sangat mentorship membantu. Ya, sangat ini ya. Mentorship itu sangat membantu buat saya. Orang yang kita percaya ya, jadi kita belajar. Yang tahu bahwa sharing, skillnya memang betul. ada orang tersebut ya. Ya, memang ya mungkin kebanyakan emang senior ya, teman-teman yang sudah senior ya. Jam terbangnya tinggi betul, ya. Betul, jadi sering ngobrol dengan mereka. Terus pada saat punya kesempatan untuk ke lapangan, jadi kan kita pasti ada perjalanan dinas lah bahasanya. Itu pasti kita kesempatan untuk menggali ilmu dari beliau-beliau. Magang dengan orang betul. Nah, dari situlah kita mengumpulkan bertambah skill. Betul. Set skillnya bertambah ya. Betul. Dan juga mungkin sempat. Nah, kalau di NGO sendiri memang betul kata Bang Ronald, kita harus menyempatkan waktu untuk mengembangkan skill. Jadi selain dengan teman di kantor, senior di kantor, atau mentor itu tadi, mungkin juga jangan lupa bahwa jejaring kita di luar kantor itu juga menjadi manfaat untuk kita, untuk karir kita. Gitu sih, Bang. Nah, sekarang Ica di jenjang karir itu udah pada posisi apa sekarang? Kalau sekarang saya masih di program ya. Jadi kan kalau di NGO itu sebagian besar itu pembagiannya di bagian operasional, program dan performance. Jadi kalau operasional itu ya biasa yang HR, keuangan dan lain-lainnya, yang manajemen proyek lah keseluruhan. Terus ada di bagian performance itu yang biasanya monitoring dan evaluasi, yang bikin kajian kayak gitu. Impact dari program tersebut impact ya. Dari program. Dan ada departemen yang khusus mengerjakan programnya atau implementasi program. Saya sih saat ini sudah 4 tahun belakangan ini, Bang Ronald,
fokusnya di implementasi program. Oke. Gitu. Jadi menguji model-model. Nah, waktu itu sempat bersama unit kecamatan dan desa, Yeah. itu kurang lebih 2 tahun belajar dan bekerja di waktu yang bersamaan ya, karena saya backgroundnya mungkin waktu itu memang background akademiknya bukan di situ, Yeah. tapi learning by doing. Ya harus bisa harus bisa cepat gitu Bang. Jadi mungkin banyak baca-baca dokumen dari kantor, ngobrol atau sharing baik sama teman kantor atau sama pemerintah. Betul. Gitu. Yeah. Nah kalau sekarang saya lebih di unit yang mengurusi tentang transfer fiskal. Gitu. Ada nyambung-nyambungnya dikit sih ini sama sekarang dengan sekolah dulu. Nah, kalau ada orang tanya nih, critical skill apa yang kita perlukan untuk dapat sukses bekerja di NGO, di LSM atau di dunia seperti ini? Kan ada dunia perusahaan yang for profit, ada organisasi pemerintahan ya. Nah, ada juga di tengah-tengah antara ini yaitu NGO atau LSM. Ya. Menurut Mbak Ica, apa 3 skill utama yang harus kita miliki berdasarkan pengalaman Mbak Ica sendiri? Oke, 3 skill utama ya. Yang pertama, memang kita harus adaptif. Adaptif, ya. Ya. Oke. Karena kalau yang namanya kerja di NGO itu kita kan pasti menguji coba banyak model-model ya. Terutama terutama orang yang berkecimpung di program seperti saya. Karena kita pasti harus melihat atau membaca kajian terdahulu, terus diuji coba di suatu model, berhasil atau enggak. Kalau enggak harus modifikasinya. Modifikasi apa. Belum tentu model itu bisa diterapkan 100% di daerah tertentu ya. Betul. Itu sih Bang Ronald, yang pertama adaptif. Yang kedua mungkin lebih ke kreatif juga ya. Oke, kreatif. Nah, itu tadi mungkin yang masuk ya. Nggak semua model, nggak semua resep itu, nggak semua resep penanggulangan kemiskinan di kabupaten satu itu bisa diterapkan di kabupaten yang lainnya. Meskipun sebelahnya ya. Meskipun sebelahnya, pasti komoditasnya beda. Iya, karakteristik daerah tersebut berbeda. Daerahnya beda, keadaan politik daerahnya beda, itu nggak bisa disamakan. Jadi mungkin harus pinter-pinter berkreasi lah ya. Mungkin kalau kita nggak bisa approach dari pemerintahnya, mungkin di sana yang megang adalah akademisinya. Kita harus tahu siapa kita dekatin akademisi. Formal dan informal leader di tempat tersebut. Betul. Nah, Ica, apa suka duka kerja di NGO? 1 suka, 2 duka. Kalau suka kan semua orang bisa ya. Nah, sekarang coba 1 suka, apa yang paling kamu suka, yang paling bekerja di NGO? Oke. Dukanya dulu kali, Bang. Oke, duka boleh. Duka dulu, kita baru ke sukanya. Dukanya bekerja di NGO itu kadang kalau ada deliverable yang udah mepet waktu, itu kita bisa mungkin nggak punya weekend. Oke. Atau siap-siap aja dimintain progres. Oke. Yang nggak tahu waktu. Mungkin itu di semua bidang ya. Tapi kalau di NGO kan ada tenggat waktu ya, yang karena dana habis nggak bisa kerja lagi. Betul. Terus yang kedua nggak enaknya di NGO itu pada saat kita punya satu model nih, Bang Ronald, kita udah uji coba. Itu kan tadinya kan memang betul-betul mungkin inisiatif kita dan kajian yang lalu. Nah, gimana caranya dukanya itu model ini tuh tetap ada di daerah tersebut supaya tetap berlanjut. Nah, itu nih kita struggling nih untuk gimana ini model supaya tetap ada di daerah ini. Apakah kalau kita udah nggak ada ya, karena NGO seperti kita keberlanjutannya ya. Ya, karena NGO seperti kita ini kan nggak yang kayak pemerintah atau kampus ya, yang ada terus atau big company lah, let's say. Itu kan ada dana untuk bisa panjang. Pasti ada. Tapi kalau program seperti kami, ini kita punya constraint waktu. Jadi misalnya program ini kerjasama, contoh Indonesia dan Australia dari 2015 sampai 7 tahun, ya 2022 gitu. Nah, setelah program kami nggak ada yang akan memastikan ini berlanjut, ya kita harus orang lokal yang di kita apakah mereka orang lokal punya skill atau keterampilan atau dana untuk mendukung program tersebut. Nah, makanya itu dukanya kita cari cara supaya program yang sudah kita uji coba berdarah-darah ini siapa tahu pemimpin daerahnya yang baru betul. punya agenda politik yang berbeda, itu ya. Nah, sukanya apa? Apa yang paling memorable, yang paling menyenangkan bekerja di NGO? Iya, yang jelas sukanya itu pada saat kita bisa ketemu sama si penerima manfaat langsung. Oke. Dan itu kita biasanya ketemunya di daerah-daerah pelosok Indonesia. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya
program yang sedang saya kerjakan ini itu salah satu lokasinya ada di Sulawesi Selatan di Oke. Pangkajene Kepulauan. Jadi daerah-daerah. Jadi kamu pergi tuh ke pulau kecil itu? Iya, waktu itu sempat sih, sempat sampai ke pulau-pulau kecil itu dan sangat senang pada saat si penerima manfaat langsung yaitu masyarakat miskin dan rentan ya. Iya. Itu bisa kita temui, bisa kita dengarkan langsung kisahnya. Nah, menurut saya itu salah satu kebahagiaan di mana kita bisa merasakan langsung bagaimana program kita itu dirasakan sama si penerima manfaat. Jadi bukan hanya ke pemerintah gitu ya, tapi bukan hanya dalam bentuk laporan, tapi betul, secara nyata kamu melihat adanya perbedaan masyarakat setelah ada intervensi dengan program yang dijalankan menjadi lebih sejahtera. Dan tentunya kalau di kepulauan jalan-jalan dong, Bang. Oh ya, oke. Indonesia memang itu indah sukanya, ya. itu sukanya. Indonesia memang indah. Ya, ya. Baik, Mbak Ica, terima kasih banyak nih. Saya rasa Mbak Ica telah banyak berbagi kepada kita dan ini akan sangat bermanfaat untuk Anda nanti yang akan mau bekerja di NGO, baik yang baru mau lulus kuliah atau yang mau ganti karir kerja di NGO, atau orang tua yang punya anak yang punya cita-cita untuk kerja di NGO bisa mendapatkan gambaran apa sih bidang kerja di NGO tersebut. Mbak Ica, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bang Ronald. Sehat selalu ya. Sehat selalu buat Bang Ronald. Ya, sama-sama. Nah, demikianlah pemirsa Leadership Toolbox Podcast kali ini kita membahas tentang bagaimana dunia kerja di bidang NGO. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya bersama saya Ronald Tuhatu. Saya Anissa Briliani Dalam Leadership Toolbox Podcast.